berjalan sampai di setoran itu, di cicilan itu, insya Allah saya sudah dapat rezekinya, sudah dapat. Jadi seperti itu. Tapi pikir lagi, nanti kalau udah kalau udah dapat gimana? Nanti kalau ini uang tak kembali gimana? Tapi alhamdulillah itu tidak jadi tidak jadi saya pakai karena itu memang uang cicilan yang harus saya konsisten ya. Jadi ada rezeki lah itu dapat rezeki 380.000. Jadi yang 300 itu yang saya buat apa daftar itu. Seperti Oke, itu. berarti ikut penjelasannya dua kali ya, Bu Siti ya. Yang kedua baru Iya, responnya. Oke, thank you Bu Siti. iya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, Anda bisa belajar ya. Ini yang tadi saya sampaikan di awal pertama kali. Kita hidup di era online, kita hidup di era network ini ya, di era jaringan, sorry, internet. Itu kadang-kadang memang bisa tanpa kita ketemuan, bahkan belum terlalu kenal, itu kita bisa ketemu dengan pembeli atau tim kita berikutnya. Ya, tapi memang kita harus tahu apa yang kita sajikan harus benar, ya. Nah, ini catatannya nih, seperti yang barusan Bu Siti sampaikan ya. Pertama, ada banyak orang itu yang scrolling dan scrollingnya memang scrolling di TikTok atau di YouTube. Ya, sekarang lebih banyak scrollingnya di TikTok. Artinya apa? Pelajarannya, Anda punya TikTok kalau tidak bisa menyajikan hal yang bagus, kalau tidak konsisten, kalau tidak punya konten yang oke, Anda akan di skip. Anda akan dilewati begitu saja. Karena yang kedua ada orang-orang yang memang sekarang ini lagi butuh dapat motivasi, butuh untuk nguatin mental, butuh untuk berpikir positif, butuh untuk tangguh. Ya ini zaman lagi kurang oke, ekonomi lagi kurang bagus. Makanya sebagian besar orang ada yang memutuskan untuk ya wis menyerah, tapi ada yang mungkin kayak Bu Siti ini tetap harus termotivasi. Ya, dan yang ketiga nih teman-teman, orang banyak yang kayak Bu Siti cari peluang. Kalau Anda lihat backgroundnya Bu Siti, background di video itu ya, Bu Siti itu udah punya jualan, sudah ada usaha. Kalau bisa dibilang untuk harian mungkin ya cukup lah untuk nambah-nambah harian gitu loh. Tapi tetap ada Iya. orang-orang yang butuh peluang tambahan. Makanya teman-teman, kita harus tahu bahwa kalau kita bisa sajikan hal yang bagus di konten kita, di TikTok kita, VT kita, atau kalau Anda mau nge-live, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang demikian. Ya, jadi kalau sementara ini Anda masih belum ada yang komen, belum ada yang nge-like, belum ada yang nonton banyak, lakukan terus secara konsisten. Ya, saya ketemu Bu Siti berarti baru bulan 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 eh, Mei Juli ya Bu Siti ya, bulan lalu ya pokoknya ya, Juli, Juli Pak. ya, Iya, bulan bulan lalu. bulan Juli. Teman-teman Anda Iya. bisa lihat ya, saya baru ketemu Bu Siti bulan Juli. Saya bikinnya konten itu sudah hampir 6 bulan. Tapi memang saya konsisten nawari terus, nawari terus, nawari terus, nawari terus. Baru setelah 6 bulan berikutnya ketemu dengan Bu Siti yang lagi cari peluang. Scrolling TikTok, seneng motivasi, cari peluang dan ketemu. Jadi, bagi Anda yang lagi bikin konten 2-3 bulan belum ada yang respon, bikin konten 3-4 bulan belum ada yang respon, belum closing, belum ada yang beli, belum ada yang mau jadi tim berikutnya, dilarang keras menyerah. Karena Anda nanggung kalau 2-3 bulan menyerah itu nanggung banget. Justru genjot terus. Makanya saya sering bilang kalau Anda masih ada waktu, Anda masih punya waktu daripada gabut, ya nggak ngelakuin apa-apa, jauh lebih baik Anda ambil waktu 1 jam, bikin 10 konten. Disimpan dulu, nggak usah diupload, nggak apa-apa, bikin 10 konten. Saya pagi-pagi udah sekarang cukup terbiasa pagi-pagi bangun untuk bikin konten 3-4 saya itu merasa wah wis tenang kalau udah ada draft konten gitu loh. Kalau udah ada bank konten pribadi itu udah tenang gitu loh. Jadi nanti jam 11 upload apa udah nggak bingung. Jam 2 upload apa udah nggak bingung. Jam 5 upload apa udah nggak bingung gitu loh teman-teman. Ya, dan kemarin saya udah kirim ya. Ide konten itu bukan hanya dari saya.
Anda masuk ke Iya. TikTok, ketik saja ide bisnis. Waduh, kalimatnya bagus-bagus banget. Dan terus terang nih teman-teman, saya pun sering jiplak dari kalimat-kalimat orang yang sudah berhasil itu. Artinya apa? Kita gunakan pikiran harus, tapi jangan kebanyakan mikir. Ini bagus nggak ya? Ini oke nggak ya? Kira-kira tak upload gimana ya? Karena kebanyakan mikir, kelamaan mikir, seperti yang dulu Bu Siti pernah bilang, lah saya kalau nunggu sempurna kapan saya uploadnya? Bener nggak? Tapi Kalau nunggu, memang itu yang terjadi, Pak. ya, kalau Ini saya nunggu bagus terus ini kapan sudah bagus uploadnya? apa enggak? Iya, akhirnya pada nggak upload. Nah, teman-teman nggak usah terlalu banyak dipikir, Anda upload aja. Ingat, VT konten itu disebar per VT, bukan per akun. Jadi Anda posting jam 8 sama jam 12 misalnya itu beda-beda, algoritmanya udah beda-beda. Ya, yang nonton kan di jamnya berbeda juga. Nah, Anda lakukan ya. Lalu nomor 4, setelah Anda dapat respon dari orang yang minta info atau mungkin sudah tanya-tanya, usahakan masuk ke kolam. Nah, ini bahasa ini ya, bahasa internet marketing, marketing ya, masuk kolam. Bisa dalam bentuk grup. Ya, Bu Siti kan masuk ada di grup, jadi saya kadang-kadang ngisi di grup, akhirnya keinget, oh ya ada kelas, ada penawaran, ada motivasi. Atau kolam Anda masih berupa misalnya list, yaitu broadcast boleh. Atau kalau Anda catat pokoknya ini yang pernah tanya itu intinya Anda nggak boleh lupakan orang yang pernah tanya. Itu makanya cara menyimpan namanya juga usahakan benar. Anda bisa gampang nyarinya. Namanya siapa, dari kota mana, waktu itu ketemunya pas penawaran apa. Ya, Bu Siti ini saya simpen dengan nama Bu Siti dari Bondowoso, TikTok, dan Nates. Itu. Jadi saya ingatnya Bu Siti itu pernah tanya soal Nates, saya ketemunya di TikTok dan tinggal di Bondowoso. Gitu teman-teman. Ya di nama-nama yang lain sama, ada Tulungagung, TikTok Nates, ada Tulungagung, TikTok Madu, semuanya berdasarkan apa yang saya sampaikan dan ketemunya di mana. Oke ya, lalu Bu Siti coba ikut penjelasannya dan nggak berhenti sampai 2 kali nyoba gitu. Nah teman-teman, saya rasa Anda akan ketemu dengan orang-orang yang juga mau berjuang, betul-betul butuh, nyari, dan nggak hanya ngomong, tapi bertindak. Nah, asal Anda tidak berhenti untuk melakukannya, ini akan jadi satu hasil yang luar biasa. Ya, Anda sudah sempat simak tadi VT saya yang saya kirim ke grup tentang alasan. Hati-hati, itu nanti ada simak ya, benar-benar ya. Itu saya pas lagi nggak nyontek orang yang ada di TikTok. Kebetulan saya tadi pas ini nggak ada yang makan kan. Kebetulan tadi saya pas lagi buang hajat. Sambil saya buang hajat, sambil saya merenung, kira-kira mau konten apa ya, gitu. Ada aja ide tuh masuk tuh. Oh iya, alasan. Nah, kadang-kadang kita itu ngomong, kamu tuh jangan banyak alasan, gitu. Dan kita sebagai orang yang punya tim, punya kelas, punya murid, itu, atau Anda nanti punya orang-orang yang lagi diajari, kalau orang-orang yang lagi Anda ajarin itu alasan, terus kadang-kadang Anda yang stres. Nah, sekarang nggak boleh, teman-teman. Karena orang yang paling stres adalah orang yang banyak alasan. Misalnya sekarang nih Bu Siti murid saya gurunya. Terus Bu Siti saya ajak untuk ayo Bu, itu belajar biar pinter. Bu Siti alasan, waduh Pak lagi repot ini, lagi repot itu, lagi lakukan ini, lakukan itu, lemot, baterai habis, terus nggak bisa, ini alasannya banyak. Kita lihat sebetulnya yang pantas untuk stres siapa. Kalau saya sebagai seorang guru, kalau saya stres, saya salah. Gitu berarti saya nggak ada murid yang lain yang saya ajari. Gitu saya malah tergantung sama murid satu itu. Ya toh? Nah, Bu Siti bisa jadi orang yang paling stres. Kenapa? Kalau Bu Siti alasan terus, nggak ngikuti kelas, nggak ngikuti pelajaran, akhirnya nggak pinter-pinter, ya Bu Siti nggak bisa dapat hasil. Kalau Bu Siti nggak Iya. dapat hasil, akhirnya kan butuh uang untuk ini dan itu kan. Karena nggak bisa bayar ini dan itu, nggak bisa beli ini dan itu, gara-gara nggak pinter jualan, ya akhirnya stres. Makanya teman-teman, saya ajak Anda mulai betul-betul atur waktunya. Ya, kelas ini kelas gratis, tidak berbayar. Saya berharap Anda ambil waktu benar-benar kalau memungkinkan kayak Bu Siti bisa on cam lebih bagus. Jadi saya pun bisa tahu Anda itu nggak
nggak apa ini, Anda konsentrasi lah intinya, ya. Jadi Anda memang menyediakan waktu saya 1 jam ini akan belajar. Saya ya teman-teman ya, saya sharing sedikit ya. Saya ini senang belajar memang. Makanya saya nulisnya adalah belajar seumur hidup harus, kerja seumur hidup enggak. Belajar seumur hidup saya setuju. Kerja seumur hidup saya nggak setuju. Itu makanya saya belajarnya tuh senang. YouTube itu bisa 2-3 jam saya tonton, saya taruh yang lainnya saya nonton tok teman-teman. Dulu waktu zamannya Facebook Ads ya, saya tuh sampai rada pusing sebenarnya gitu karena full online kan, tapi saya belajar nyimak bener-bener. Kita kalau kelas SBXZ ya saya biasakan begitu kelas Kamis misalnya atau Minggu udah saya taruh semuanya gitu. Kalaupun terpaksa video saya matiin, saya juga nggak lagi ngapa-ngapain teman-teman, bener-bener konsentrasi. Karena di prinsip saya, kalau Anda memperhatikan dengan benar, kalau Anda memberikan perhatian dengan benar terhadap sesuatu yang itu menghasilkan, maka itu akan membawa Anda kepada hasil. Kalau Anda udah tahu itu akan menghasilkan, tapi Anda sambil lalu, Anda tidak memperhatikan dengan seksama, Anda tidak fokus, kepecah dengan ini dan itu, akhirnya infonya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, kadang-kadang separuh, terus kadang-kadang bingung, ih itu tadi apa? Nah, itu membuktikan Anda kok konsentrasi. Ibaratnya, saya mau ke Yogyakarta, masuk jalan tol. Saya nggak fokus dengan jalan, saya nggak fokus dengan apa yang saya lakukan, saya nggak fokus dengan tujuan, akhirnya kemana-mana itu. Gitu. Gara-gara kemana-mana nggak nyampe-nyampe ke Yogyakarta. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap yuk kelas yang saya adain nggak setiap hari ini jadinya ya. Sore sudah saya close karena saya lihat sore juga nggak banyak. Jadi saya pakai untuk pagi hari ini, pagi hari aja ya. Hari Selasa dan Rabu. Ya, ini saya lagi akan tambahkan satu lagi, tapi masih pertimbangan karena kan Kamis malam kita sudah ada kelas, ya. Hari Sabtu kita akan khusus untuk online bareng di TikTok hari Sabtu, ya. Dan di hari yang lain nanti saya akan kirim lagi untuk jadwalnya. Oke ya, itu yang pertama teman-teman. Yang tadi saya lagi bahas tentang kalau kita ini mau nawarin, mau memberikan apa yang kita punya, jualan kepada orang yang tidak dikenal. Buktinya adalah Bu Siti. Kita bisa jualan ke orang yang tidak dikenal. Tapi kenapa yang kedua adalah interaksi, itu karena kita tahu kita harus bangun hubungan. Jadi kalau balik ke fitur WA, semuanya pakai WA, satu, posting jangan kosong, jangan berhenti. Yang kedua, itu coba belajar interaksi. Ya, nah hari ini prakteknya juga akan dua ini aja ya. Prakteknya dua ini aja. Karena pertama adalah posting jangan kosong, berarti kita harus tahu apa yang kita posting, yaitu konten atau penawaran yang bagus. Ya, video pendek tapi penawaran yang bagus. Penawaran yang bagus itu yang kayak apa? Yang kemarin kita bahas, yaitu 4-5 detik pertama, mestinya 3-4 detik pertama ya. Ketik di kolom komen atau ada catat ya, yang kemarin sudah ada, ketik aja di kolom komen 3-4 detik pertama menyentuh emosi pemirsa. 3-4 detik pertama menyentuh emosi pertama. Oke, 3-4 detik pertama menyentuh emosi pertama. Nah, oke. Sekarang yang sudah siap dengan produk, boleh dimulai. Yang siap dengan produk, silahkan nyalain kameranya. Anda coba 3-4 detik pertama Anda pegang produk dan Anda lakukan penawaran. Siapa yang sudah siap? Terutama yang kemarin sudah ikutan, Anda ngulang lagi. Ya kalau Anda terus ulang, terus ulang, terus ulang, makin mahir, makin udah nggak perlu mikir. Begitu ada dipegangi produk, ya ampun, botol segede ini bisa membuat kita ini seharian aman. Misalnya gitu loh teman-teman. Anda dipegangi produk apa aja, bisa jualan. Ada yang udah siap? Silakan yang mau nyoba. Semuanya, Bu Atin, yuk dinyalain mic-nya.
Nanti sambil kita koreksi ya, nanti kita koreksi ya untuk belajar ya. Mau nggak Bu Atin? Iya. Jangan keluar rumah kalau belum pakai bedak pelkrim. Oke, top. Ini bagus. 3 sampai 4 detik pertama. Jangan keluar rumah kalau nggak pakai bedak pelkrim. Ya toh. Nah, ini membuat orang itu langsung langsung tertegun gitu loh teman-teman. Baru nanti ketika mereka tanya apa itu atau gimana, Anda masukkan sisi product knowledge ya karena bedak ini mengandung ini. Tapi udah menyentuh emosi. Orang mau keluar rumah jadi nggak jadi kadang-kadang. Hah, aku belum bedaan nih. Itu. Good buatin. Oke. Yang lain silahkan. Coba Pak. Monggo, Bu Siti. Tahun 2025 masih pakai sembarangan. Ibu, coba pakai nates. Oke, agak pecah-pecah tapi saya dengar tahun 2025 masih Pak sembarangan gitu kan. Itu bagus teman-teman. Iya, Mereka langsung ngerti, tahun ini nggak boleh sembarangan lagi. Gitu ya. Nah, ini bukan product knowledge loh ya. Ini adalah 3 4 detik pertama menyentuh langsung emosi pemirsa. Oke, lanjut Bu Mimbar. Saya urutin aja. Bebas produknya Bu Mimbar. Ya, baju keren, sepatu mahal, tasnya branded, tapi sayang, pembalutnya masih murahan. Nah, itu juga oke. Padahal organ Cukup. vital memang tidak kelihatan, tapi kesehatan lebih diutamakan. Mau tahu solusinya? Pakailah Nates. Wah, komplit ini. Oke, ya itu kalimat yang bagus ya, Bu Andayani. Oke, Pak. Anak Anda nggak doyan makan sayur? Tenang saja, Bun. Berikan dia SGF, si kecil yang dengan manfaat sangat besar. Oke, ini mungkin akan saya tambah dikit ya. Saya apa masukkan dikit. Anak Anda nggak doyan sayur, itu hal yang umum yang memang banyak orang ngalami itu. Tapi mungkin akan langsung menyentuh ke emosi. Nggak suka makan sayur bisa bikin sembelit ya. Hati-hati buang air besar yang tidak lancar bisa bikin ambeien. Itu langsung menyentuh karena itu masalahnya. Itu hal yang ditakuti gitu loh. Nah, tapi bagus Bu karena untuk anak-anak memang banyak yang kurang suka sayur. Oke, Pak Agus Triyono. Coba Pak Agus. Bebas produknya Pak. Pak Agus. Mbak Ari, coba Mbak Ari Kuntarti. Bentar, Pak. Eh, Rahasia pria dan wanita produktif. Nggak perlu minuman berenergi kimia, cukup 1 sampai 2 sendok pita yang Royal Honey, badan auto segar kayak baru recharge. Wis. Top rahasia. Wah, ini bagus ini ya. Kata-katanya bagus. Mbak Ani, Ya, Pak. monggo, Cobi. Ya. Eh, jangan khawatir dengan P3K yang salah, Pak. Belum dia ngomong salah, wis ngomong salah Dewi. BMC ya, maksudnya ya. Ya, Nah, BMC saya punya kalimat bagus. Dicoba dulu Mbak Ani, silakan Mbak Ani. ya. Butuh butuh ah apa Pak? Lagi. But- Butuh P3K yang komplit. Hanya ada di BMC. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semua bisa mengatasi. Oke. BMC Nah, biasa. kalau mau lebih menyentuh emosi Mbak Ani ya, kita nah ini teman-teman hindari kata sedia, butuh, belilah itu hindari karena itu menyuruh kan.
menyuruh orang untuk beli itu dihindari gitu. Tapi kalau membuat mereka itu sadar emosinya nyampe itu akan lebih bagus. Contoh ya kalau BMC mungkin ya ini barusan kepikiran. Kotak PPPK-nya dibuang aja semua, ganti dengan ini aja. Nah, itu langsung nyentuh emosi, ganti dengan ini aja. Dari kepala sampai kaki kepake semua gitu. Nah, jadi mungkin membuat mereka, hah, disuruh buang semuanya gitu. Jadi ingat ya, kalau itu cukup menyentuh emosi, mereka akan memperhatikan gitu sampai mereka, apa kok semuanya dibuang diganti dengan ini aja. Baru pertanyaannya nanti dijawab dengan katalog produk misalnya atau produk knowledge. Oke, Mbak Ani, Iya, Pak. bagus ya. Bunita, Ya, Pak. silakan artisnya ini. Aduh, bentar, Pak. Kamu berapa jam pegang HP? Mata udah capek scroll TikTok. Nih, Kekeleforce bisa mengatasi radiasi handphone, radiasi elektronik. Aja, Pak. Oke, kamu berapa jam pegang handphone ya toh? Nah, mungkin Bunita akan lebih oke kalau dikasih tambahan kalimatnya itu gini. Kan mau nawarin Keke Life Force yang meredam radiasi dan kita tahu semua orang ada di layar di depan di online lah intinya itu bisa sampai 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam dihabisin di depan laptop gitu. Mau matanya sakit gitu atau mungkin kalau mau ekstrim ya mau matanya jadi bermasalah atau buta mungkin ya gitu kalau mau lebih ekstrim ya tergantung Anda mau berani apa enggak ngomong gitu mau matanya rusak nah ini rusak mungkin lebih oke ya roto halus dikit itu 8-10 jam di depan laptop mau matanya rusak gitu mata yang rusak bisa ganggu mata pencaharian nah itu mungkin bisa menyentuh emosinya dia ini cerita beneran ya teman-teman ya kawan saya satu gereja itu matanya bermasalah. Ya dia selama ini jadi detailer obat itu keliling kemana-mana. Posisi sudah cukup oke gitu dan udah lama bekerja di sebuah perusahaan itu. Tapi gara-gara matanya bermasalah, akhirnya dia harus sebulanan ngadepin operasi masa pemulihan. Ya setelah sebulan dia balik ke kerjaannya itu dibuat sebagai sebuah masalah sama temennya. Itu gara-gara kamu nggak masuk akhirnya berantakan gitu loh. Padahal kondisinya itu memang benar-benar lagi seperti itu, teman-teman. Ya, ini pelajarannya. Mata yang sehat, mata yang dijaga dengan benar, itu juga akan membantu mata pencahariannya yang lebih benar. Gitu ya. Nah, jadi ini mungkin bisa ditambahkan mata hubungkan dengan mata pencaharian. Oke, ya. Budi Retno Ningrum, silahkan. Iya, Pak Dani, sebentar. Hari gini masih nyeri haid, juga gatel-gatel di area kewanitaanmu. Natesin aja, Besti. Ngatain Pak Dani. Udah kayak baca deklamasi aja, Budi Retno. Buset lagi makan sampai keselak tuh. Bagus ya. Kalimat-kalimat itu diulang terus nantinya ya Mbak Kusna. Ayo Nduk. Mbak Kusna nyoba produk apa? Mbak Kusna. Mbak Kusna. Pak Agus sudah on belum? Ini kelas praktek ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi saya berharap Anda datang untuk siap Oke, Pak. praktek. Oke gitu dong. Mau produk apa? Agak rame, Pak. Jelas. Jelas. Oh, Nates, Pak. Silahkan. Oh ya. Datang bulan nggak lancar. Kalian wajib coba produk pembalut sehat yang satu ini, Nates.
Oke, cukup langsung ke masalahnya, ya. Tapi ditambah lagi nanti biar lebih membuat mereka itu kerasa itu masalah yang harus diberesin ya. Datang bulan nggak lancar dan tiap bulan begitu. Kok nggak mau diberesin? Tuh, peduli nggak dengan kesehatan, gitu. Oke. Oke, siapa? Pak Agus sudah on belum ya? Lagi di jalan mungkin. Oke, nah jadi teman-teman, ini yang pertama Anda terusin, Anda coba lagi nanti setelah kelas ini berakhir, kan kelas ini hanya 1 jam, tapi Anda prakteknya itu setiap hari bisa 4-5 kali, karena Anda pegang produk nawari, gitu. Tapi konsepnya kan paham kan, produk apa saja sentuh di perasaan, sentuh di emosi, sentuh di masalah langsung, gitu. Sehingga orang akan mereka yang sorry. Wah, Bu Serli makan apa itu bikin saya bau ngajing-ngajing. Ya, jadi Anda akan lakukan terus teman-teman. Mulai dari satu produk yang Anda lihat dari banyak sisi. Satu produk kalau Anda pikir benar-benar itu bisa jadi 4-5 konten yang menyentuh dari perasaannya orang, emosinya orang. Oke ya, ini untuk yang pertama cukup jelas ya. Sekarang praktek yang kedua setelah ini Anda silahkan buka story-nya dari WA-nya teman-teman. Oke, saya lihat ada beberapa yang masih buka story-nya saya. Itu lakukan dengan yang lain juga gitu. Jadi misalnya lihat orang lagi makan, orang lagi bepergian, atau ada acara khusus, mungkin kelulusan, mungkin nikah, atau mungkin kedukaan. Coba bagi support gitu. Jadi bukan ini ya, kita bukan lagi kepo dalam arti itu kepo itu sok pengen tahu urusan orang, bukan. Jadikan itu sebagai jembatan atau bentuk support. Dia lagi kedukaan, Anda turut berbelasungkawa. Dia lagi kelulusan, waduh, semoga jadi punya anak yang sukses ya, berhasil ya. Itu orang itu akan seneng banget itu digituin. Dan kalau sudah seneng, pertama mulai sedikit terbentuk jalinan atau hubungan. Yang kedua, dia pun mungkin akan balik, yaitu lihat story Anda. Jadi teman-teman, ini memang salah satu tips yang mesti kita lakukan. Kalau Anda lebih sering dilihat story-nya, lebih sering dilihat story-nya, lebih sering dilihat story-nya, dan story Anda bagus-bagus, konten Anda bagus-bagus, itu akan meningkatkan closing nantinya. Oke ya, jadi pagi ini dua ini tipsnya, skill set yang saya berikan, yaitu tetap bikin konten, bikin iklan, video pendek aja yang nyentuh emosi, perasaan, atau langsung ke masalah. Yang keduanya, belajar untuk kepo, interaksi. Oke, nah sekarang saya buka kalau ada pertanyaan, ada pengalaman kemarin, ngadepin apa, atau ada dari respon dari orang yang tanya-tanya, silahkan teman-teman, Bapak Ibu. Ada yang punya pengalaman yang mau dibagiin atau mau tanya? Gini Pak, mau tanya saja. Kalau saya kan punya TikTok itu belum bisa dikasih link kan ya Pak ya, kan karena dia punya follower masih baru 200-an. Hmm. Tapi saya itu inginnya saja pengen punya follower yang mungkin tertarik itu bisa masuk di grup agen Nates. Pengen dia klik langsung masuk di grup itu, Pak. Itu Hmm. seperti apa? Eh, Sementara belum ada linknya yang disematkan di TikTok, Iya, iya. mau nggak mau memang penawarannya ke inbox, Oh, ya secara kan? personal ya, Pak ya. Betul. Setelah di inbox, nanti baru kirim link untuk masuk ke grup yang ada info Agenates. Toh, Oh, kalau nanti udah muncul linknya, bisa, tapi saya terus terang tidak terlalu sarankan untuk di TikTok atau di sosial media langsung masuk ke grup. Kenapa? oh,
Pertama, Harus interaksi dulu seperti betul, itu ya, Pak. betul itu yang penting, Bu. Hmm. Justru lebih baik orang itu nyantol ke kita dulu. Saya ada banyak yang waktu kita terus akhirnya WA-an, saya kasih link, Bu, biar nggak ketinggalan info, nanti Ibu masuk ke grup ini ya, gitu. Karena saya juga mungkin kelewatan kalau Japri ini acaranya kapan gitu kelewatan, tapi kalau di grup saya pasti infoin. Itu pun ada yang masih nggak mau masuk grup, Bu Siti. Tapi mereka kan saling save, jadi mereka lihat story. Nah, ini manfaat kedua. Kalau langsung di grup, kita nggak saling save, ya story nggak bisa lihat. Kita pun juga Hmm. nggak tahu ini nomor nggak ada namanya siapa ya, gitu loh Bu Siti. Tapi kalau sudah ketangkep dulu nomornya, kita kenalan, saling save, dia lihat story, kalaupun dia nggak masuk grup, kita masih tetap bisa interaksi dengan dia. Itu apalagi kadang-kadang orang masuk grup cuma lihat sebentar gitu, terus karena nggak ada namanya kita nggak bisa kontak, kita juga nggak tahu siapa dia, tiba-tiba keluar gitu, atau ikut Zoom tapi tiba-tiba hilang gitu, nggak bisa hubungin lagi. Itu uang di Zoom aja kadang-kadang kan juga namanya udah bener di kita nyimpennya. Tapi waktu masuk Zoom masih pakai nama handphone atau nama yang lain gitu kan juga masih Ya. susah gitu. Makanya kadang-kadang saya bilang ini dengan siapa di kota mana gitu loh. Sambil saya cocokin ini siapa ya yang apa yang masuk ya gitu. Ada yang sesuai namanya, ada yang enggak juga gitu, Bu. Malah saya sarankan nantinya ya, kalau kita mau eh, bikin link, bikin link di, naruh link maksudnya di TikTok, itu bisa link toko online-nya kita saja. Jadi Oh. penawarannya nanti waktu bikin video atau VT, Ibu bisa kasih arahan, ya namanya call to action, arahan, silahkan klik link di bio saya untuk lihat promonya. Nah itu bisa. Betul. Jadi masuknya langsung ke toko. Itu salah Itu satu. boleh boleh dipasang di TikTok kalau link Boleh, apa? boleh. Oh, Di WA-nya Bu itu juga bisa. Kan di WA itu kan kadang ada toh eh, apa ini profil, nama, terus di bawah kan ada keterangan, masukin aja di ininya Bu Siti. Gitu. Boleh. Nanti siapa tahu ada orang yang mau buka dicoba. WA terus klik. Saya juga kemarin ada buka WA terus klik itu terus tanya. Oh, nanti Gitu. mau dicoba. Ya, Bu Siti, ditaruh aja di situ. Yang lain ada lagi pertanyaan? Ini hari Rebo, ya. Ya. Hari Rebo. Nah, hari Agenates berarti mestinya Jumatnya. Saya habis ini eh, bikin schedule sebentar, terus saya kirim ke grup nanti ya teman-teman ya untuk jadwalnya ya. Karena ada perubahan sore hari kan kita udah nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, tugasnya dua ya. Tugasnya dua. Silakan ditulis di buku. Silakan tulis di buku. Karena semua udah praktek, sekarang ini akan jadi kebiasaan, teman-teman. Percayalah kalau Anda punya kemampuan ini, skill ini sangat-sangat membantu. Anda bisa lihat konten-konten orang jualan, konten-konten orang berhasil itu selalu punya kemampuan ini, yaitu kemampuan menjual. Udah, ini harus Anda pahami. Pasti mereka punya kemampuan menjual. Mau jualan produk, mau jualan jasa, mau jualan kelas, mau jualan peluang usaha, apapun itu. Ya, pasti mereka punya kemampuan jualan. Dan yang sedang kita lakukan, belajar untuk bikin penawaran melalui video pendek, melalui iklan sederhana yang tidak usah berbayar yang kita pasang di TikTok. Ya, nah caranya adalah dengan konsep yang tadi menyentuh perasaan dan kita coba terus lakukan terus sampai Anda itu di satu titik ya sudah nggak usah mikir. Begitu dipegangi produk, Anda udah langsung bisa coba jadikan sebagai
konten atau iklan gitu, sehingga Anda nanti di mana saja, kapan saja, lagi ngapain aja bisa bikin iklan. Itu yang penting tujuannya. Ya, jadi Anda kalau kayak Bunita kemarin kan ke salon dulu, dandan dulu ya Bunita ya. Bunita fotoin kalung sama video dong, wah dandan dulu. Itu nanti nggak perlu teman-teman. Begitu dipegangi produk, Bunita udah langsung wah, 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 oh, jadi iklan. Wah, 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 jadi duit. Tadi saya kirim ke grup yang kita punya ya. Udah baca belum? Ini teman-teman. Sorry, saya tadi kirim ke grup. Nah, buka mulut sama dengan buka toko. Oke, udah baca? Ini untuk semua penjual, pengusaha, pemilik bisnis nih. Ya, mulutmu itu hidupmu. Kalau kita ngomong dari sisi psikologi, dari sisi religi, ya memang mulutmu harimaumu itu benar. Kita memaki orang, kita ngomong yang salah, gitu itu jadi masalah. Makanya orang hidup di dunia ini itu masalahnya cuma di mulut. Kalau nggak salah ngomong ya salah makan, bener nggak? Kalau nggak salah ngomong ya salah makan. Nah, kita sebagai penjual ini psikologinya bagus ini. Waktu saya baca ini oke juga ini gitu. Dan saya tambahkan dengan kalimat ini ya. Biasanya kita buka mulut untuk makan atau minum tok. Toh, sekarang kita buka mulut untuk menghasilkan uang. Jangan diem gitu karena mulutmu ini bisa jadi satu hasil yang luar biasa. Kalau boleh dibilang loh Bapak Ibu teman-teman, saya ini istilahnya orang zaman dulu yang rada nggak suka dengan sales, dengan marketing. Wah, kamu ini dodolan abab, jualan abab itu loh, jualan omongan gitu loh. Nah, itu kita boleh dibilang ya kita kan ngomong. Nah, sekarang ini di era digital kita bisa buka mulut lewat WA. Saya kemarin telepon Bu eh, Siti, agak bolak-balik telepon Bu Siti gitu. Saya ngomong, Bu, tokonya begini Bu gitu. Terus video call ya Bu Siti ya gitu, video call bareng gitu. Terus akhirnya kita juga ketemu satu apa ini satu formula untuk bikin tokonya. Nih, ini kemarin sampai video call. Ini saya buka mulut. Kita video call terus pakai chat itu telepon, waduh masih belum jelas ini Pak, gimana ini belum muncul dan sebagainya. Buka mulut teman-teman, untuk apa? Untuk kita menghasilkan ya. Jadi kalau kita buka mulut untuk menghasilkan di era sekarang, pakailah Zoom kayak saya ngomong begini. Anda nge-live, buka langsung TikToknya, Anda ngomong. Anda bikin konten, langsung pegang handphonenya, Anda bikin konten, ngomong, bla 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 bla. Buka mulut teman-teman, ya, lalu diposting. Siapa tahu dari mulut-mulut-mulut yang kebuka itu bisa menghasilkan sumber penghasilan baru. Gara-gara mulut, akhirnya ketemu pembeli. Makanya tolong jangan diem, ya. Termasuk kalau kelas ini open mic, ngomong semuanya. Anda tahu kalau Anda punya anak di sekolah, gurunya akan ngomong, oh ini aktif gitu. Aktif itu maksudnya gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan jawab. Kalau ada masukan, dia bisa ngasih masukan atau ide. Jadi dia kan ngomong kan. Anak yang aktif itu, anak yang terus ngomong itu akan dinilai bagus oleh gurunya. Nah, yang beruntung siapa? Ya anak itu sendiri karena nilainya bagus. Anda di kelas ini juga sama. Itu Anda dikasih kesempatan ngomong, Anda dikasih kesempatan buka mulut, Anda dikasih kesempatan belajar untuk bisa satu saat pasti akan menghasilkan. Oke ya, jadi itu pesannya. Anda bikin konten, tugasnya satu, Anda bikin konten. Silahkan kalau masih punya satu produk, Anda bikin dua konten. Ya bebas ya, produknya apa saja bebas yang Anda pegang, bikin dua konten saja di satu produk. Terus berapa produk, Pak? Hari ini satu dulu aja. Jadi misalnya Bu Siti, tak lihat udah pegang BMC ya. Bu Siti dari satu BMC ini, ya, satu BMC bikin dua konten. Ya, bukan satu Itu Pak, BMC. tapi saya belum itu Pak, belum belum baca Kalau paham. Ya, belum baca ini ya ini produk contohnya. ini. Ini contohnya kalau mau BMC, tapi kalau mau nates boleh. Ya, jadi kalau mau nates bikin dua konten. Bukan berarti Maksudnya saya belum paham ini produk Pak. iya Maksudnya iya
Nggak apa-apa. untuk apa saja gitu. Berarti jangan Ah, BMC, nates saja dulu. Itu yang ah, kira-kira paham nates saja dulu ya. ya. Cuma maksudnya kan dua konten, tapi dua konten dari satu produk yang sama. Sehingga Anda Siap. belajar lihat dari beberapa sudut. Ya, Bunita juga sama, satu produk dua konten. Bukan terus satu BMC, satu SGF itu bukan ya, itu satu produk dua konten. Oke semuanya. Jadi tugasnya satu produk dua konten. Tugas kedua adalah kepo atau interaksi. Nah, nanti Anda boleh dari hasil interaksi, hasil Anda kepo story-nya orang, silahkan di-capture, lalu dikirim ke grup komunitas. Ya, jadi tugasnya dua-duanya kirim ke grup komunitas. Ini saya capture, ya, yang sudah ikutan pagi hari ini, semuanya wajib mengerjakan. Karena pertama, saya percaya Anda pasti punya produk. Yang keduanya, Anda punya teman di WA, sehingga Anda bisa kepo story-nya mereka. Oke? Cukup jelas ya tugasnya ya? Siap. Jelas ya. Kalau cukup jelas, saya rasa cukup. Bu Retno ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak Dani, sampun, cukup Oh, jelas. sampun ya, cukup jelas ya. Nggih, Saya pikir open mic mau ngendiko. Mbak Ani, mboten. Anu Pak, kalau yang kontennya itu sambil apa ngasih ngasih apa Pak? eh Ngasih apa Pak? masih apa? Ngasih itu loh Pak. Duit. eh Testimoni itu boleh. Enggak, kita buat konten, ini kan kerangkanya nanti akan lengkap Mbak Ani, tapi saya pengen Anda di awal kontennya menarik duluan di 3-4 detik. Jadi nggak usah testimoni dulu, Anda kayak tadi, hah hari gini masih keputihan, sakit haid, mau terus-terusan kayak gitu. Gitu. Jadi penawaran itu di awal harus menarik. Kalau misalnya mau ditambahi ajakan untuk beli, saya ready produknya terserah gitu. Nah, maksimal maksimal ya untuk kontennya maksimal 30 detik saja. Maksimal 30 detik. Tambahannya ya, Ya, Pak. maksimal 30 detik. Jadi nek Mbak Anik wis dikai maksimal 30 detik kayaknya nggak bisa cerita testimoni macam-macam. Ya toh. Cukup jelas? Siap. Jelas ya. Kalau jelas saya Pak. rasa cukup. Harus tampil wajah loh ya, harus tampil wajah. Anda tunjukkan produknya apa, lakukan penawaran, lalu kirim ke grup jual beli. Kok grup jual beli? Kirim ke komunitas. Nanti setelah itu Anda mau kirim ke grup jual beli, saya keinget soalnya tadi saya kirim ke grup jual beli yang saya ikuti juga. Oke ya, cukup ya. Thank you waktunya teman-teman. Bisa nyalain kamera sebentar, kita foto bentar ya. Bumi Bar. Oke, silakan nyalain. Oke, ini udah dandan ini Bu Nita, kayaknya bentar lagi ngartis lagi nih. Siap. Oke ya, Pitsol, Pitsol ya. Saya doain semuanya dapat omset Pitsol juga ya. Yang punya Pitsol, coba Amin. Pitsol ya. 1, 2, 3, smile. Oke, selamat pagi semuanya, salam hebat luar biasa. Bye-bye.